terkait dengan sejarah Penglipuran. Sesungguhnya kami warga Penglipuran berasal dari Bayung Gede, yaitu 20 km dari tempat ini, di Kecamatan Kintamani. Di zaman kerajaan kita diminta oleh raja untuk tinggal di tempat ini karena zaman itu banyak warga Bangli, kemudian termasuk warga kerajaan meninggalkan Bangli karena ada wabah penyakit yang luar biasa. Lama-kelamaan warga Penglipuran yang tinggal di sini, dulu yang namanya Kubu Bayung ya tempat ini, kemudian ingin membangun tempat suci sesuai dengan di tanah kelahiran kita, biar kita ingat, biar kita eling dengan tempat-tempat suci yang disebut pura. Akhirnya kita membangun persis seperti apa yang di tanah kelahiran kita di Bayung Gede, sehingga dengan demikian nama kelamaan pengeling pura itu menjadi Penglipuran. Kemudian di samping itu juga Penglipuran asal katanya Panglepuran. Pangleng artinya itu kita dibatasi di tempat-tempat suci. Mungkin tujuannya biar kita mendapatkan perlindungan dari Beliau Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa selamat dalam menjalankan kehidupan kita. Kemudian juga kadang-kadang disebut sebagai Pelipurlara. Artinya diharapkan orang-orang yang datang ke Penglipuran ini merasa terhibur. Nah, dulu juga raja saat ada masalah datangnya ke tempat ini karena udaranya yang bagus, karena kita masih menjaga lingkungan dengan baik. Desa adat kita yang kita miliki ini yang luasannya 112 hektar, di mana pemukiman kita ada 9 hektar dan ada 45 hektar hutan bambu. Kita lakukan secara sukarela karena kita merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan adat dan budaya dan kearifan lokal yang kita miliki. Akhirnya di tahun 1993 kita ditetapkan sebagai salah satu kunjungan wisata di Kabupaten Bangli. Kemudian lama-kelamaan apa yang kita lakukan, akhirnya mulai di tahun 2012 kita rintis desa adat Penglipuran ini. Akhirnya kita memperoleh predikat yang tertinggi terkait dengan desa wisata, menjadi desa wisata mandiri dan aspiratif sekitar di tahun 2016an itu kita peroleh. Kemudian juga kita apa yang kita lakukan dengan menjaga lingkungan ini terkait dengan kebersihan, kita sudah menjadi 3 desa terbersih di dunia. Kemudian di tahun 2023 juga kita memperoleh predikat sebagai destinasi desa wisata tingkat internasional. Nah, itulah menyebabkan kenapa orang ingin melihat Penglipuran, karena itu juga ada informasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau ingin belajar tentang desa wisata, belajarlah ke desa wisata Penglipuran. Kami berharap dari adik-adik dari Prodi Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas PG Semarang bisa juga mendapatkan inspirasi dari Penglipuran, karena kami juga telah melakukan pembinaan-pembinaan terkait dengan masalah bisnis ya, terutama bisnis terkait dengan usaha mikro dan kecil. Karena kita di sini tentu yang kita kembangkan adalah usaha mikro dan kecil. Tentu kita tidak mengembangkan industri besar karena wilayah kita sangat sempit. Kemudian dengan mengembangkan industri kecil dan kerajinan contohnya, itu juga bisa kita menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan alam semesta. Nah, seperti contoh misalnya bagaimana memanfaatkan dan kita bekerjasama dengan alam semesta ya. Memanfaatkan yang dulu contohnya misalnya tanaman-tanaman yang tidak bermanfaat, itu bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk, bahkan menjadi produk unggulan. Salah satu contoh misalnya lolos cencem. Kalau dulu pohon cencem itu hanya digunakan untuk pagar, tapi sekarang sudah menjadi pohon yang produktif. Matanya dari daun, berisi gula aren, berisi cabai biji, garam biji. Kalau untuk khasiatnya?
panas dalam. Oh, Batak panas dalam ya. Oh. Diminumnya untuk dari umur berapa? Umur yang kecil boleh, tapi dikit Oh, sudah gitu bisa ya. jalan dikit, jangan banyak. Masyarakat kami kita bina sesuai dengan talentanya. Kalau mereka punya talenta untuk membuat sebuah produk, kita bina untuk membuat produk. Kalau mereka bertalenta untuk pedagang, kita bina masalah terkait dengan dagang. Kalau mereka terkait dengan IT-nya, kita bina bagaimana mereka bisa memasarkan produknya, termasuk memasarkan desa wisata penelitian. Itu kira-kira terkait dengan masalah bisnis. Diharapkan juga anak-anak muda nanti berjiwa muda tapi tetap berjiwa bisnis. Jadi wirausaha muda itu sangat diharapkan sekarang. Jadi sebuah negara yang maju itu apabila usaha atau wirausaha itu berkembang dengan baik.